Namaku Fandi. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung. Malam itu seperti biasanya yang namanya anak muda zaman 90-an, tongkrong di perempatan jalan kampung sudah menjadi hal yang lumrah di kala itu. Aku berlima saat itu. Sebut saja Sigit, Bimo, Aji, dan yang badannya paling besar Galih namanya. Bermain gitar sambil membakar api unggun sudah menjadi tradisi bagi kami. Kala itu waktu menunjukkan pukul 9 malam. Suasana saat itu dingin sekali. Wajar karena kami berada di daerah pegunungan. Hampir setiap malam kabut menyelimuti desa kami. Sesekali setiap api unggun padam, kami bergegas mencari kayu untuk dibakar. Tak peduli kayu milik warga sekitar atau kayu di kebun terdekat. Oh iya, jadi posisi perempatan itu agak sedikit jauh dari perumahan warga. Ya, sekitar 100-an meter dari rumah warga terdekat. Jadi di sekitarnya masih ada kebun warga, sawah, dan ada sungai kecil yang di pinggirnya ada pohon mangga. Terlalu asik bermain gitar dan bernyanyi hingga kami tak sadar waktu hampir tengah malam. Namun karena besoknya hari Minggu, jadi kami cuek aja. Itu mangga punya Pak Man berbuah banyak loh. Celetus Aji sambil menunjuk ke arah pohon mangga di sebelah sungai kecil tadi. Iya, tadi pas aku cari kayu di sana, ada yang jatuh terus aku ambil. Jawab si Bimo. Gimana kalau kita petik aja? Lumayan buat cemilan, hehehe. Jawab si Galih. Ya udah, ayo, jawabku. Yang namanya anak muda begitulah kelakuannya. Kita berempat langsung bergegas mengambil buah mangga. Tidak dengan Sigit karena dia memilih untuk bermain gitar sambil menjaga api unggun. Pohonnya sih tidak terlalu tinggi, hanya rimbun saja. Jarak antara pohon mangga dan tempat kami tongkrong hanya sekitar 10 meteran. Otomatis kami masih bisa melihat Sigit yang duduk sendirian. Kami berempat memanjat pohon itu. Tidak lama kemudian mangga sudah kami dapatkan. Bruk, ada suara sesuatu yang jatuh di sekitar pohon mangga. Kami sempat terdiam waktu itu. Mungkin itu kelapa yang jatuh, pikir kami. Sambil berjalan pelan menuju tempat tongkrongan. Kabut semakin tebal, hampir menghalangi pandangan kami. Mungkin jarak pandang kita waktu itu hanya sekitar 5 meter. Sehingga kami tidak dapat melihat ke arah Sigit. Jarak semakin dekat, suara gitar Sigit mulai terdengar. Namun anehnya samar-samar ada bayangan putih berambut panjang yang duduk di sebelah Sigit. Dan ada suara cewek ikut bernyanyi. Itu siapa yang bersama Sigit? Aji bertanya kepada kami. Cewek bro, baru ditinggal sebentar udah sama cewek aja dia, sahut si Bimo. Tapi siapa ya? Tanya si Aji lagi. Entahlah, jawab si Bimo lagi. Aku dan Gali hanya terdiam sambil memakan buah mangga. Namun sebenarnya ada perasaan yang aneh dalam pikiranku. Malam-malam ada cewek, siapa ya? Lagian ini udah hampir jam 1. Nah dari situlah muncul ide konyol kami berempat. Niatnya ingin menakut-nakuti Sigit dan cewek itu. Gimana kalau kita isengin Sigit? Ajak Aji kepada kami. Iya ayo, salah sendiri mau enaknya aja. Jawab si Bimo. Aku dan Gali hanya mengangguk saja. Namun sebenarnya perasaan aneh masih terpikirkan olehku. Jarak kami semakin dekat dengan Sigit. Kami bersembunyi di balik-balik semak. Cewek itu pun masih terlihat di sebelah Sigit. Namun kalau aku perhatikan seolah-olah Sigit tidak menyadari cewek di sebelahnya. Karena posisi duduknya saling berlawanan, cewek menghadap ke belakang sedangkan si Sigit menghadap ke depan. Seolah Sigit hanya sibuk sendiri dengan gitarnya. Sigit, seru si Aji menakut-nakuti Sigit. Si Sigit celingak-celinguk berdiri melihat sekitar. Namun anehnya dia seolah tidak melihat sosok cewek itu dan si cewek hanya diam saja.
Sigit, pulang. Si Sigit malah tertawa. Woi, ngapain? Aku sudah tahu itu suara kamu, Ci. Seru Sigit. Hahaha. Kami spontan tertawa, kemudian kami keluar dari semak-semak. Nah, ini yang membuat kami berempat keheranan dan ketakutan saat itu. Cewek yang tadi duduk di sebelah Sigit sudah tidak ada. Hilang lenyap begitu saja. Cewek tadi kemana? Tanya Bimo. Iya, kemana? Wah, parah kamu, Git. Malam-malam ajak cewek keluar. Tanya Aji kepada Sigit. Cewek yang mana? Sigit menjawab. Yang tadi sama kamu, ikut nyanyi-nyanyi sama kamu. Tadi duduk di sini nih di sebelah kamu. Sigit hanya terdiam sambil memandangi kami berempat. Apaan sih kalian? Gak ada cewek. Dari tadi aku sendirian. Jawab Sigit. Alah, gak usah pura-pura. Kami lihat kok tadi kamu sama cewek, sahutku. Enggak, Fen. Aku dari tadi sendirian. Sumpah. Jawab Sigit lagi. Lah terus tadi siapa? Sahut Bimo. Jangan-jangan. Sontak bulu kuduk kami berdiri seolah pengen lari tapi kaki terasa berat. Kemudian ada suara bruk diikuti sekikan dari arah ujung perempatan jalan yang menuju gerbang desa. Suaranya makin mendekat, kemudian menjauh lagi. Kami berlima langsung berlari ke arah rumah masing-masing. Sedangkan Bimo yang rumahnya berlawanan arah dari rumah kita, akhirnya ikut berlari ke arah yang sama dengan kita dan memutuskan untuk menginap di rumahku. Sejak saat itu kami memutuskan untuk tidak nongkrong di tempat itu lagi. Kapok ditemenin kuntilanak. Oke, sekian cerita hari ini. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih.